Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Marcella, NIM 240111071. Video kali ini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Pengelola Risiko. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS Kewirausahaan Islami. Nah, seperti pada judulnya, pengelolaan resiko. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu dong, apa sih resiko ini gitu kan. Nah, resiko menurut Muhammad diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Sedangkan menurut Abba Salim, resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian. Jadi di dalam suatu kegiatan itu pasti mengandung risiko. Nah, risiko ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, tadi sudah mengetahui pengertiannya, lalu risiko ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada risiko yang disengaja atau risiko spekulatif. Risiko ini risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian, memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti hutang piutang, perjudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada risiko fundamental. Apa sih risiko fundamental ini? Nah, risiko fundamental ini risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja. Jadi risiko ini disebabkan oleh sekelompok orang gitu. Contohnya apa? Nah, contohnya itu seperti bencana alam, banjir, angin topan, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya itu ada risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Contohnya seperti pesawat jatuh, tabrakan mobil, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada risiko dinamis. Risiko dinamis ini merupakan risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan teknologi, seperti risiko keuangan, karena itu berkaitan dengan teknologi. Ada juga kebalikan dari risiko dinamis, yaitu risiko statis. Risiko statis ini merupakan risiko yang contohnya itu seperti risiko hari tua, risiko kematian. Nah, tadi sudah membicarakan mengenai risiko. Selanjutnya itu ada manajemen risiko dalam pandangan Al-Quran. Nah, Islam telah mengisyaratkan kepada umatnya untuk senantiasa mengantisipasi risiko. Prinsip manajemen risiko itu ada beberapa, seperti yang pertama ada perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah implementasi manajemen risiko. Seperti yang pertama ada identifikasi risiko. Yang kedua ada mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Yang ketiga ada menempatkan ukuran-ukuran risiko. Yang keempat ada menempatkan alternatif-alternatif. Dan yang kelima ada menganalisis setiap alternatif. Yang keenam memutuskan satu alternatif. Yang ketujuh ada melaksanakan alternatif yang dipilih. Yang kedelapan ada mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Dan yang terakhir itu ada mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Nah, dalam setiap bisnis atau kegiatan tentunya terdapat suatu resiko yang tidak terhindarkan saat membuat keputusan yang mungkin tidak disadari oleh para pelaku. Risiko sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan.
Meskipun tidak selalu terlihat, bagi individu yang sukses dalam bidang manajemen bisnis atau keuangan, risiko menjadi hal yang sangat penting. Tanpa risiko, proses bisnis sulit dilakukan dengan baik. Manajemen merupakan unsur utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha karena ia bertanggung jawab dalam mengelolanya. Selanjutnya itu terdapat beberapa persyaratan yang biasanya harus dipenuhi oleh risiko agar dapat diasuransikan, yang dikenal sebagai insurable rights. Yang pertama itu ada peluang terjadi, yaitu risiko harus memiliki tingkat kejadian yang dapat diperkirakan atau diprediksi. Yang kedua ada besarnya kerugian terukur, yaitu kerugian yang mungkin timbul akibat risiko harus dapat diukur dengan jelas. Hal ini agar perusahaan asuransi tersebut menetapkan batasan klaim dan menilai premi yang wajar. Nah, selanjutnya itu tidak direkayasa. Risiko tersebut haruslah terjadi secara alami atau tanpa rekayasa. Yang berarti risiko yang disengaja atau dimanipulasi dengan sengaja tidak akan memenuhi syarat untuk diasuransikan. Yang selanjutnya itu ada risiko tersebar luas. Risiko yang akan diasuransikan harus dapat tersebar secara luas di berbagai wilayah. Selanjutnya, hak perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak risiko. Perusahaan asuransi memiliki hak untuk menilai dan menerima atau menolak risiko yang akan diasuransikan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu risiko adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian dan harus dikelola secara sistematis melalui manajemen risiko. Dalam Islam, risiko dipandang sebagai amanah dan bagian dari keadilan yang harus dihadapi dengan bijak. Lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan unik karena harus menyeimbangkan prinsip syariah dengan tujuan keuangan. Mereka menggunakan teknik pengelolaan risiko standar yang disesuaikan dan teknik khusus seperti wakalah, mudharabah, dan musyarakah. Ini merupakan teknik khusus syariah, yang berarti wakalah artinya kontrak wewenang, mudharabah dan musyarakah itu bagi hasil, dan juga terdapat teknik lainnya. Nah, risiko khusus yang dihadapi bank syariah meliputi risiko moral, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dengan prinsip kehati-hatian dan nilai syariah, manajemen risiko dalam Islam bertujuan menjaga keberkahan dan keberlanjutan usaha. Nah, itu dia tadi review jurnal yang berjudul Pengelolaan Risiko. Bila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.